Kak, boleh Kak. Cepat. Anak sekolah. Cepat Pak. 3 bet kan. Sekolah balik Bu. Iya Pak. Mana ada lagi? Di mana Bu? Balik, ayo balik. Ayo keluar. Siapa? Ya keluar anak sekolah. Ayo balik. Sini. Balik ke rumah. Balik sekolah. Ini anak-anaknya dari mana? Sini, sana. Tidak, Bunda Ijati ke Batam, Pak. Mana bisa Bunda? Balik ke rumah warga dulu. Ke rumah warga dulu kan? Bawa ke rumah warga dulu Kak, dibawa. Pak Muslim. Ada provokator tangkap. Melawan tangkap. Tembak. Ada provokator tangkap. Yang melawan petugas tangkap. Yang berdukung. Ya. Stop. Ya, stop. Stop. Saya pun sekali lagi saudara-saudara ya. Untuk tidak. Inilah kami harapkan kepada pembesar kita. Kami betul minta mohon maaf lah kalau pernah ada yang salah. Kami minta tolonglah, janganlah digusur tempat kami. Karena itulah tempat peninggalan nenek moyang kami. Kesian anak-anak kami. Anak-anak kami sekolah dari depan mata. Masa dipindahkan jauh pula. Anak-anak masih segini kan? Baru anak-anak umur berapa Kami tahun minta aja? tolonglah pada pejabat-pejabat besar. Tolonglah kami, hamba yang lemah ini. Hanya Allah ajalah yang tahu. Kita juga tidak menghalang ya. Ya kami pun tak mengharap banyak. Rakyat sendiri. Kami rakyat kecil, Pak. Biarkan kami hidup, Pak. Ini bangsa terpenggalang yang telah dibangun oleh datuk nenek moyang kami, Pak. Berikan hak kami, Pak. Kami manusia yang lemah. Jangan selalu ditindas, Pak. Walaupun kami pondok 10 juta atau 5 juta, tetapi kami tetap mau tinggal kami mau hak kami, walaupun dikasih istana pun kami tak tukar ganti. 100-200 juta tidak sama dengan tempat sendiri, Pak. Tinggal di rumah yang Bapak sediakan 100. Hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri kami, tetap di negeri kami. Tidak bisa kami tidak tinggal di tempat orang, Pak. Tempat orang tidak enak, Pak. Tempat kami enak, walaupun kami makan batu, tapi kami mau di tempat kami juga, Pak. Kami merasa tidak puas kalau tinggal di tempat orang. Jangan digusur tempat kami, Pak. Kami kayak Maju. Tangkap. Yang maju. Maju jalan. Ada provokator tangkap. Melawan tangkap. Tembak. Ada provokator tangkap. Yang melawan petugas tangkap. Yang berdukung. Ya. Stop. Ya, stop. Stop. Saya pun sekali lagi saudara-saudara ya. Untuk tidak. Iya, di lokasi, tapi kemana gitu, rumahnya nggak ada, Suka kosongkan gitu, jadi Data pokok, kemana kami itu kan, jadi itulah yang kami pertahankan gitu. Kalau memang kami ini bisa kami bertahan gitu. Kalau memang tak bisa bertahan di mana gitu, takkan mungkin rumah rusun mana muat. warga ribu. warga beribu. Aku udah tengok rumah rusun. Nampak lenggang gini kan? Tak ada bilik, di situ tempat masak, di situ tempat apalah tempat tidur.
Hanya satu WC dengan tempat tidur kita bercampur aduk dengan tempat makan kita di situ semua situ. Tapi tak jelas juga. Jadi tak ada jelasnya tuh. Oh dikosongkan kemana gitu. Ini bertahan ini kenapa ini memang sudah jadi turun temurun Bu gitu kan. Kami tak menyangka kayak gini gitu kan. Kesempatannya saya minta izin melaporkan tentang Pulau Rempang yang investasinya dari PT MEK ini memang 5 tahun awal investasi akan masuk lebih kurang 172 triliun yang lagi kami proses, karena saya yakin nantinya kami diberi waktu berapa bulan ini untuk menyerahkan lahan kepada PT MEK sendiri. Di situ ada 16 kampung masyarakat yang harus kami pindahkan. Dari pertanyaan Pak Subardi tadi, kira-kira kenapa ada biaya untuk perumahan? Itulah salah satu biaya yang akan kami bangunkan rumah untuk merelokasi mereka. Dan itu pun masih menunggu izin dari Menteri Keuangan dan Bapak Presiden untuk kami boleh memberikan ganti rugi perumahan itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan Pak Subardi tadi tentang kenapa ada biaya sampai 400 miliar untuk membangun jalan. Karena Pulau Rempang ini terletak 60 kilo dari Pulau Batam, maka jalur jalan sana harus kami buka. Karena investasi awalnya 172 triliun, nanti 50 tahun ke depan akan jadi 381 triliun. Maka jalur atau trans Barelangnya harus kami bangun, maka kami butuh bantuan dari APBN sendiri. Dan tadi ada 50 miliar, kenapa ada perawatan jalan di Kota Batam. Di Komisi 6 saya laporkan bahwa di Kota Batam sudah tidak ada jalan nasional lagi. Karena seluruh jalan nasional dikembalikan kepada BP Batam, sehingga perawatan semua ada di BP Batam. Maka kami minta bantuan dari Komisi 6 supaya perawatan uangnya bisa dibantu sehingga kami tidak menambah anggaran lagi. Saya kira Pak Pimpinan pertanyaan itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi juga nggak peduli rakyatnya kesusahan. Yang penting fokus pada proyek percepatan pembangunan nasional. Yang penting proyek. Terserah proyek nanti mangkrak atau nirfungsi seperti Bandara Kertajati. Utang budi kepada investor politik diduga kuat menjadi sebab keharusan munculnya berbagai proyek. Tujuannya adalah proyeknya itu sendiri, bukan pada manfaat proyek. Sementara rakyat dikorbankan demi melayani kerakusan oligarki. Hak rakyat atas tanah mereka sendiri dirampas atas dalih proyek percepatan nasional. Judulnya Wadas, membongkar topeng jahat pemimpin pencitraan. Proyek oligarki meminjam tangan penguasaan telah merampas hak rakyat. BPN menjadi martir proyek pembangunan waduk bener berdasarkan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk dalih pengamanan pengukuran tanah, ribuan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini, Selasa 8 Januari. Aparat melakukan penyisiran desa atau sweeping dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit untuk persiapan pembangunan waduk bener. Aparat juga mengejar beberapa warga Wadas. Ganjar yang digadang-gadang mau nyapres ternyata tak membela rakyatnya di Purworejo. Kalau rakyat Jawa Tengah saja diabaikan, apalagi rakyat di luar Jawa Tengah. Gubernur yang rajin pencitraan naik sepeda ini menyebut ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas Purworejo. Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ganjar meminta warga tidak menyikapi serbuan aparat polisi secara berlebihan. Ganjar mengklaim semua akan berjalan aman dan kondusif. Kondusif?
Kondisif bagi oligarki yang akan mengerjakan proyek membangun tambang, sementara rakyat yang diteror aparat, yang tersudut berkumpul di masjid, yang sejumlah warganya ditangkap, yang aspirasinya menolak proyek dibungkam. Itukah yang disebut kondusif? Kalau hanya pengukuran, kenapa libatkan ribuan aparat, gabungan Polri, TNI, hingga Satpol PP? Kalau pengukuran lahan, kenapa rakyat desa tidak dilibatkan? Bukankah mereka yang lebih tahu batas-batas, yang lebih tahu ada tanaman dan bangunan apa saja di sana? Ini sudah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat penegak hukum yang semestinya mengayomi dan melindungi rakyat telah disalahgunakan untuk menteror dan menakut-nakuti rakyat. Inikah model kekuasaan aku Pancasila? Baru untuk proyek bendungan saja, rakyat sudah dibungkam. Apalagi untuk proyek IKN. Kenyataannya, pemimpin yang sok merakyat dibuka aibnya dalam kasus ini. Ganjar tak peduli kepada rakyatnya di Jawa Tengah, apalagi mau ngurusin Indonesia. Wadas adalah bukti konkret betapa pemimpin pencitraan tidak pernah memikirkan rakyat. Mereka hanya berbusa saat kampanye, tapi menganggap remeh rakyat setelah berkuasa.